Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast UM Pontianak yang pastinya bersama aku Balkis nih. Hari ini kita kedatangan nih mahasiswi yang baru aja pulang dari KKN tematik. Penasaran kan siapa orangnya? Yuk kita kenalan. Halo. Halo. Boleh dong kenalin diri nih. Oke. Halo buat semuanya. Perkenalkan nama saya Ica Jani. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, halo Ice, selamat datang kakak. nih di podcast UM Pontianak nih. Nah, kemarin baru aja mengikuti program KKN tematik ya. Nah, Iya. itu programnya dari mana sih? Itu programnya dari kampus Kak. Nah, terus situ kan mungkin kalau dari dari program beberapa program MBKM banyak ya Kak. Termasuk dari program kampus mengajar. Nah, terus kalau bagian Ica yaitu KKN tematik. KKN tematik. Dulu kan Oke. cuma KKN gitu aja. Iya. Nah, sekarang tuh dirubah. Nah, ditambah dengan KKN tematik. Apa sih uniknya dari KKN tematik ini? Nah, KKN tematik tuh dirancang khusus untuk proses dari pertanian berkelanjutan. Oke. Nah, itu sih Kak. Oke. Nah, waktu itu KKN-nya kemana? Kemarin Ica sama kawan-kawan kenanya di Desa Rasajaya Umum. Oh, Rasajaya. Itu berapa bulan tuh waktu KKN? Kurang lebih dari 2 bulan Kak. 2 bulan. Iya, 2 bulan. Oke. Untuk prodinya ada berapa orang sih yang turun waktu itu? Prodi kalau yang turun 5 orang Kak. Dari prodi apa aja? Semuanya kimia Kak. Oh. Semuanya kimia. Apakah khusus dari kimia atau gimana? Khusus sih Kak, karena kan karena kami tuh ada beberapa program dari MBKM. Nah, mereka nih kenanya tuh pas KKN tematik aja. Nah, jadi Ica sama kawan-kawan khusus lah nih dari program KKN tematik. Nggak ada campuran lain. Oh, pokoknya pure ya, pure Pure. KKN. Nah, waktu itu program kerja dari kelompok Ica itu apa sih? Nah, kalau dari program kerja KKN tematik itu kami rancang ada beberapa. Sebelum Ica terjun ke lapangan, Ica kan observasi dulu nih Kak. Cari tahu dulu permasalahan di desa tersebut apa-apa. Kemudian Ica konsultasikan nih bersama dosen. Nah, dosen juga menyarankan karena sesuai dengan tema KKN tematik. Nah, di Desa Rasajaya Umum juga umumnya sana tuh penghasilannya dari pertanian. Nah, pertanian dan perikanan. Nah, kalau dari beberapa program dari pertanian, Ici membuat dari pestisida nabati alami yang berbahan dasarkan dari daun serai. Nah, unik sekali. Kebetulan di sana juga Kak nih, masyarakat tuh belum tahu. Belum tahu, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan pestisida. Mereka hanya umumnya mengetahui dari pestisida itu kimia. Nah, Ica nih kolaborasi lah nih sama masyarakat, memecahkan masalah nih. Saya ada beberapa program nih, saya tawarkan dulu ke masyarakat. Kalau masyarakat juga menyetujui, kami meminta beberapa gapoktan. Nah, gapoktan terjun tuh langsung. Kami juga kan nggak mau nih Kak, kalau misalkan kami bikin program hanya di desanya aja nih, seperti kantor desanya aja, saya kan nggak termasuk benar. Nah, saya minta itu waktu itu tuh Kak ke kepala desanya nih, kepala desanya. Nah, waktu itu kan masih ada musibah ya Kak. Nah, kepala desa sebelum kami terjun ke lapangan, kepala desanya meninggal dunia. Nah, jadi adalah masih terhitung tuh pergantiannya. Bapak tuh PPL lah terhitungnya kan Kak. Nah, kebetulan Bapak itu baik juga. Nah, dia ngasih kesempatan nih saya dan kawan-kawan. Oh, nggak apa-apa kata dia, kan Ica boleh bikin program ini nih. Apalagi ini tuh berdampaknya tuh baik kayak gitu kan Kak. Jadi kami tuh antusias lah nih sama masyarakat kan. Apalagi kan di Desa Rasajaya Umum itu kan daun serai itu kan cuma jadi limbah Kak, itu kan. Nah, jadi kami kelola lah, jadi pestisida nabati. Nah, kalau boleh tahu apakah hanya dari kampus kita gitu? Kalau dari kemarin kami collab juga nih Kak sama anak dari IPB, UGM dan yang setahu Ica ya Kak. Mereka tuh ada 4 orang. Nah, 4 orang. Nah, itu ada di Rasajaya Umum 1 dan Rasajaya Umumnya 2. Kebetulan di Desa Rasajaya Umum 2 ini saya tuh kenalannya sama anak IPB. IPB. Nah, dari Bandung. Iya, IPB. Jauh juga ya. Mereka juga gabungan Kak.
Oke. Nggak cuma satu fakultas, nggak cuma satu universitas mereka kayak gitu. Nggak, mereka collab dari UGM. Nah, di situ tuh bagi-bagi tempat. Nah, cuma program mereka tuh sama. Mereka tuh dari pertanian. Nah, berarti mereka tuh ngelola tanah yang pH asamnya tinggi. Nah, mereka memecahkan masalahnya nih di sana. Karena kalau masalah collab nih Kak, ya kita bilang collab ya hampir sama sih kayak gitu kan Kak. Kalau dari pertanian. Tapi kan mereka nih ngelolahnya ke benar-benar kehutanan kayak gitu Kak. Kalau kami kan terjunnya memang ke pertanian ya kayak gitu. Jadi kalau bilang collab ya hampir mirip-mirip lah. Ada dari UGM, dari PB juga. Berarti di 2 kampus besar nih yang turun. Total ada berapa orang kalian di sana? Kami berlima sih Kak. Cuma kemarin tuh inilah Kak cerita apa ya? Hal-hal paling berkesan ya. Kayak pertama kali ya kami ketemu sama mereka tuh kayak mau negur kayak gitu kan. Jadi canggung, oh ini anak IPB nih, anak UGM kayak gitu kan. Apalagi mereka kampus besar kayak gitu kan. Nah, kami tuh di sana tuh kan kami punya kendaraan masing-masing nih Kak, pribadi masing-masing. Pas itu Kak, kami mikir kenapa mereka nggak mau negur ya kayak gitu kan. Pas udah kayak 1 mingguan 2 mingguan kayak gitu, mereka tuh bilang kalau saya tuh nggak bisa bawa motor kayak gitu. Kenapa nggak bilang kayak gitu kan Kak. Udah lama-lama, nah mereka kan 4 orang nih karena rumah di posnya tuh nggak cukup besar kayak gitu Kak. Jadi mereka tuh disediakan rumah lagi kayak gitu karena mereka tuh cukup lama Kak, 4 bulanan. Berapa orang tuh? 4 orang ya? Cuma mereka beda lokasi kayak gitu Kak. Oke. Jadi kalau banyak sih Kak hal-hal lucu di sana. Terus kalau mau mandi juga mereka juga perginya ke masjid. Kami tuh rame-rame pergi ke masjid Kak. Oh, kalian juga nginap ya? Iya, nginap Kak. Ya. Nginap karena kan KKN jauh, lumayan jauh juga sih KKN, sebenarnya kalau mau tektokan. Bolak-balik juga kan kayak biaya kan kayak gitu kan. Iya. Setiap mau maghrib, mau sholat, jalan kaki dulu nih sama mereka. Ya, ke masjid kayak gitu. Karena kan mereka tuh nggak mau, apalagi sama-sama kami kayak gitu. Mungkin mereka juga canggung, kami pun juga memahami mereka gitu kan. Karena cowok mungkin cewek Kak. Cewek semua? Cewek semua. Cuma mereka ada yang bisa pakai motor, cuma 1 orang Kak. Sisanya gonceng. Nggak bisa. Pas waktu itu mereka beli sepeda, karena mereka kan lama Kak di sana. Jadi sampai beli sepeda. Iya, sampai karena kan mereka harus jalankan program kayak gitu. Jadi ya harus pakai sepeda mereka. Ya Allah, kasihan banget. Nah, kalau dari kampus sendiri apakah ada support nih untuk kalian? Pastinya ada Kak, ada. Mungkin kalau kita terhitung dari nominal cukup lah buat untuk makan, buat jajan lah, buat jajan itu cukup lah. Tapi kalau misalkan dibanding dari anak UGM mungkin jauh beda. Beda karena itu kampus besar ya. Tapi kami tuh kayak nerapkan sama kawan-kawan, enggak apa-apa uang kecil karena kan kita kan di kota sendiri. Misalkan kita di kota sendiri. Nah, kalau mereka kan merantau jauh dari kita jauh kan banget kayak gitu. Kan, Kalimantan. Oke. Nah, kalau prodinya sendiri gimana dengan nilai kalian? Apakah dikonversikan dengan baik? Ya, sangat konversi dengan baik. Semua dari mata kuliah wajib dan tambahan mau apapun itu konversi Kak. Nilainya A. Wih, Masya Allah. Berarti sangat amat didukung nih. Sangat. Nah tadi balik lagi ke program itu, berarti sampai hari ini apakah masih bisa diterapkan tuh tadi? Masih Kak, masih berkelanjutan sampai sekarang. Kemarin juga kami kan karena kami udah berhubungan baik sama mereka, apalagi kan Desa Rasa Jaya Umum juga kayak welcome lah buat mahasiswa. Karena tuh dari UMP sendiri Kak, memang sering Desa Rasa Jaya Umum menampung mahasiswa. Berarti bukan pertama kali bukan Kak, karena mereka udah sering dari luar juga, mereka sudah sering kayak gitu. Jadi kan kemarin Ica hubungilah nih Pak Kadesnya, Pak bagaimana dengan pestisida yang Ica bikin sama pupuk organiknya kan. Bagus ya, tanamannya subur. Kayak keren banget. Iya, kayak ilmu yang Ica dapat tuh bukan cuma untuk Ica sendiri gitu. Benar, kayak gitu. Rupanya Ica mikir, oh ini bisa berkelanjutan nih. Ini berarti harus udah sesuai nih dengan tema yang dirancang sama dosen kayak gitu. Iya benar-benar. Masya Allah, berarti apakah ada dosen pembimbingnya nih? Ada nih Bu, ada Kak, ada. Ibu siapa Kak? Ibu Dini Haryati. Bu Dini ya. Keren sekali sih, ini sampai bisa ngebuat produk lah ya istilahnya. Dan itu emang dirancang sama kalian sendiri? Rancang sendiri. Dari serai loh padahal. Dari serai. Apa sih bahannya kalau boleh tahu?
Kalau bahan dasarnya dari daun serai, kemudian cabai sama air aja Kak. Nah, Cabe. Cabai. Oke. Cabai itu kan karena daun serai udah pedas. Iya, tambah cabai lagi. Tambah cabai lagi nih. Sama air. Itu kan kayak apa ya? Asam ya? Apa sih? Pedas. Pedas ya? Pedas. Nah, jadi kan hewan-hewan kan nggak mau deket sama. Tapi subur. Subur. Kalau untuk subur, kami itu bikin pupuk organik cair. Itu apa itu? Itu untuk penyubur tanaman Kak. Nah itu berbahan dasarkan dari, karena kami mau ngambilnya dari limbah-limbah aja Kak. Kami gunakanlah nih. Nah berbahan dasarkan dari kulit pisang. Kulit buah pisang? Kulitnya aja Kak. Wow. Karena kan kita tahu sendiri nih Kak, banyak kan penjual gorengan yang membuang kulit limbah pisang lah kayak gitu. Jadi kami tuh sama kawan-kawan kayak, Ibu bisa kepikiran ya buat pupuk. Iya, pupuk pisang doang sama apa? Sama telur. Untuk tambahan lainnya M21. Bahan kimia lah. M21. Tapi itu memang udah terbukti Kak. Wah, pupuk organik ya? Iya, pupuk organik cair. Itu keren sih, ini benar-benar yang memanfaatkan limbah banget ya. Limbah sekali. Nah, apakah setelah kegiatan kakak ini apakah ada rencana lagi ke depannya untuk melanjutkan nih 2 produk tadi? Nah, kalau untuk berkelanjutan ke depannya Kak, kami tuh kemarin sebelum Ice bikin berkelanjutan itu kan pasti Ice konsultasi dulu nih sama dosen DPL lah ya kan, Bu Dini. Ibu bagaimana untuk kelanjutan ke depannya kan? Saya bilang, Ice, kamu bikin rancang khusus, kayak misalkan kamu bikin hal yang menarik kayak gitu. Nah, seperti botol. Nah, kemudian kamu kasih ke acara-acara ibu-ibu PKK. Nah, di sana kan kegiatan PKK tuh Kak banyak sekali Kak. Nah, ibu-ibu PKK kan pasti bertanya-tanya nih, bener nggak nih, bener nggak. Nah, pas itu kami kayak ngasih dulu arahan sama ibu. Nah, ibu coba dulu kayak gitu kan. Terus kami bawa tanaman juga nih sama mereka. Ini tanamannya cuma kan penggunaan pestisida maupun pupuk itu harus sesuai dengan takarannya nih Kak. Nggak boleh secara berlebihan, karena pernah nih Ice secara berlebihan mati cabenya. Nah, jadi dari itu adalah nih berapa 1 mingguan lah Kak dari itu tuh ibu-ibu PKK menghubungi Ice, bisa minta tolong bikinkan lagi pupuk organik cairnya. Oh, berarti mantap. Berkelanjutan ini nih. Iya. Sampai Bapak Kadesnya tuh sama wakil Kades nanya, Ice, kalau nanti ada acara PKK nih, boleh dipamerkan? Nah, berarti itu bisa jadi modal cuan dong. Iya, mereka juga. Mereka tuh kayak terutama wakil kadesnya lah Kak, dekat ya sama kami, kayak Ice, ada apa-apa tuh harus ngomong. Nah, itu. Sama bukan cuma Ice ya Kak, sama teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau kalian perlu apa-apa, bilang aja, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau ada kegiatan apa-apa, kalian wajib ikut karena kalian mahasiswa. Gitu. Nah, mereka tuh kayak ngasih tempat buat mahasiswa belajar. Oke, ayo kita collab kayak gitu Kak. Nah, itu keren sekali sih, semuanya pada support ya. Iya. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu PKK-nya juga kalau ada kegiatan pertanian, oh ini ada anak mahasiswa ini nih, mereka juga harus terjun lapangan. Dijual terus gitu. nih pokoknya di show up nih, ini ada mahasiswa yang MP lagi, keren banget. Tanpa kita sadar ternyata mahasiswa kita tuh keren-keren ya guys. Sampai apa ya, kayaknya kedepannya nih bakal aja kerja sama terus nggak sih sama pemerintahan desa di sana. Amin. Pokoknya semoga produk-produk dari mahasiswa kita nih, apalagi dari produk tadi Ice tadi itu bisa menghasilkan uang lah, enggak sih? Apalagi untuk limbah kan, lebih sehat karena ramah lingkungan juga. Nah, ramah lingkungan maksudnya gitu tadi. Nah, nggak ngerusak hal-hal yang lain. Setuju. Nah, terakhir nih, boleh dong kasih statement closing lah nih ya untuk teman-teman di rumah. Nah nih, buat teman-teman yang ikut KKN, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena ilmu yang kalian dapat akan berkelanjutan untuk masa depan kalian. Wih, tangan dulu dong. Terima kasih Ice udah hadir di podcast hari ini. Nah, teman-teman, benar kata Ice tadi,
buat produk yang bisa untuk berkelanjutan ya, karena siapa tahu produk itu tuh bisa mendunia. Yes, amin. Oke teman-teman, itu tadi cerita seru dari Ice. Nah, untuk yang lainnya jangan pernah menyerah dan terus kejar mimpi kalian. Aku tunggu cerita seru kalian di sini. Saya jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.